Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Slamet Subari MSI dan juga Ibu Dr. Teti Sugiyarti SP MSI kali ini akan mempresentasikan mengenai eksploitasi tambang batubara sebagai tugas akhir dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok 3 yaitu ada Dia Yuni dengan NEM 04 dan selanjutnya ada Sahar Nur Hanifah dengan NEM 46, selanjutnya ada Ananda Jufar Sidki dengan NEM 49, selanjutnya ada Elsa Bita Safa dengan NEM 58 dan Meliana Ahli Ningtyas dengan NEM 88 dan yang terakhir ada Farah Rizky Alfianti dengan NEM 110. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Tambangan batubara di Kalimantan Timur menyisakan ratusan lubang bekas tambang yang tidak direklamasi. Kejadian longsor yang ada di Desa Kintab Lama ini adalah salah satu contoh aktivitas pertambangan yang tidak memperhitungkan biaya eksternalitas dari aktivitas ini. Ketika ditinggalkan begitu saja tanpa penanganan khusus, tambang akan jadi tempat beracun yang bisa membunuh siapapun dengan mudah. Genangan ini bukanlah air biasa, melainkan mengandung logam berat yang sangat beracun. Menghirup udara di sekitar sini saja akan membuatmu sesak napas. Tanah tandus yang tak bisa ditanami apapun. Mungkin dia akan tinggalkan aja. Kalau bagi kami, ada tambang ini nggak ada gunanya. Yang kami rasakan justru dampaknya. Inilah tanah bekas penambangan batu bara yang begitu menggeliat beberapa waktu lalu. Ketika ditinggalkan, beginilah keadaannya, kering dan tak bisa dimanfaatkan untuk apapun. Ada ratusan genangan beracun seperti ini. Daerah Asam-Asam, Kalimantan Selatan. Lubang pertambangan batu bara di belakang saya ini adalah salah satu dari ratusan lubang pertambangan batu bara. Genangan air beracun ini tidak hanya ada satu atau dua saja, melainkan ratusan bahkan mungkin ribuan. Di ibu kota Samarinda, tak kurang dari 32 sekolah sering dilanda banjir. 4 diantaranya bahkan terpaksa dipindah karena tergusur atau terkena dampak tambang. Berdasarkan video sebelumnya, maka dapat diketahui permasalahan-permasalahan terkait eksploitasi tambang batubara terhadap sosial ekonomi. Yang pertama, dampak yang terimbas pada lingkungan sekitar membuat para petani maupun pelaut yang berada di daerah sekitar industri tersebut marah dan berkurangnya pendapatan mereka dikarenakan limbah ataupun polusi yang dihasilkan oleh industri tersebut. Bukan hanya itu, bahkan untuk daerah Kalimantan sendiri terdapat beberapa lubang galian yang belum direklamasi. Di laut juga menimbulkan pengrusakan terumbu karang dan menyebabkan biota laut mati dikarenakan polusi yang dihasilkan. Dengan alasan itulah kemudian lahir gelombang protes yang dilakukan masyarakat untuk menuntut hal tersebut. Yang kedua yaitu luasnya lahan pertambangan di Kutai Kartanegara nyatanya juga berdampak bagi mereka yang hidup di sekitar tambang. Saat ini ada 3 dusun yang hilang akibat aktivitas pertambangan di wilayah Kutai Kartanegara. Bahkan saat ini ada 1 desa yang seakan terancam hilang ditelan oleh pertambangan di sekitar desa mereka, yakni Desa Mulawarman. Desa Mulawarman ini dibuka oleh pemerintah pada tahun 1981 untuk para transmigran. Awalnya Desa Mulawarman memiliki luas 2.000 hektar, 500 hektar untuk tambang dan 1.500 hektar untuk persawahan dan ladang warga. Namun, kini luas desa telah menurun drastis dan hanya tersisa 87 hektar saja karena diakibatkan oleh pertambangan yang semakin meluas dan mengancam. Yang ketiga, Kalimantan Timur memiliki banyak izin usaha pertambangan batubara, dari yang aktif hingga yang tak berpemilik, sehingga menimbulkan lubang bekas tambang yang menganga. Lubang bekas tambang ini tersebar di beberapa kabupaten dan kota. Sayangnya, jumlah perizinan ini tak sejalan dengan jumlah tenaga pengawas yang begitu minim. Ini membuat negara seakan tidak hadir dalam mengawasi dan menindak perusahaan batubara yang terindikasi melanggar hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu permasalahan dampak eksploitasi batubara terhadap lingkungan. Yang pertama, air. Penambangan batubara secara langsung menyebabkan pencemaran air, yaitu dari limbah pencucian batubara tersebut dalam hal memisahkan batubara dengan sulfur. Yang kedua, tanah. Tidak hanya air yang tercemar, akan tetapi tanah juga mengalami pencemaran akibat pertambangan batubara ini, yaitu terdapatnya lubang-lubang besar yang tidak mungkin ditutup kembali. Nomor 3, itu udara. Penambangan batubara menyebabkan polusi udara. Hal ini diakibatkan dari pembakaran batubara itu sendiri. Yang keempat, terhadap hutan, di mana penambangan batubara dapat menghancurkan sumber-sumber kehidupan rakyat karena lahan pertanian, yaitu hutan dan lahan-lahan sudah dibebaskan oleh perusahaan. Dan yang kelima yaitu laut. Pencemaran air laut akibat penambangan batubara terjadi pada saat aktivitas bongkar muat dan tongkang angkut batubara. Solusi yang pertama yaitu pendekatan teknologi dengan pengembangan sarana jalan atau jalur khusus untuk pengangkutan batubara, sehingga akan memudahkan jalur distribusi batubara itu sendiri, sehingga tidak merusak kawasan laut yang dilindungi. Masyarakat akan terhindar dari ruang udara yang kotor, dan juga masyarakat yang tinggal di sekitar area pertambangan dapat menggunakan masker debu agar meminimalisir risiko terpapar oleh debu batubara. Solusi yang kedua yaitu pendekatan administratif
Pemerintah dapat memberikan sanksi yang tegas kepada para pengusaha tambang batu bara yang melanggar aturan yang telah ditetapkan agar masyarakat dan lingkungan tidak dirugikan. Kemudian peraturan tersebut dapat mengikat semua pihak dalam kegiatan pengusahaan penambangan batu bara tersebut untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, law enforcement. Yang ketiga yaitu melakukan pengawasan dan menindaklanjuti perusahaan batu bara yang terindikasi telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Solusi dalam aspek lingkungan. Dalam solusi dalam aspek lingkungan ini ditujukan untuk melakukan penataan lingkungan agar terhindar dari adanya dampak kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Upaya yang pertama itu bisa dengan cara reklamasi. Reklamasi ini bertujuan agar lahan yang sudah dipergunakan untuk tambang batu bara tersebut dapat kembali bentuknya seperti semula, walaupun tidak 100% karena tidak mungkin kembali seperti semula 100%. Hal ini agar lahan tersebut dapat dipergunakan kembali untuk aktivitas lainnya, baik bersifat komersial maupun tidak. Dan biasanya ini sudah menjadi tanggung jawab perusahaan yang melakukan pertambangan batu bara di daerah tersebut. Namun, jika memang perusahaan tersebut lari dari tanggung jawab, maka pemerintah juga harus mendapatkan solusi lainnya, bisa dengan cara melelang area lahan tersebut untuk direklamasi yang dilakukan oleh perusahaan lain. Dengan perusahaan tersebut dapat mendapatkan privilege berupa pemanfaatan lahan tersebut, namun tidak boleh untuk pertambangan lagi, tapi dapat seperti perkebunan, atau dapat dibangun pabrik, atau dapat juga seperti tempat wisata atau hal-hal yang bersifat komersial lainnya bagi perusahaan tersebut dengan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dari perusahaan tersebut dan juga pemerintah. Dan upaya lainnya yaitu dengan cara penghijauan kembali bekas lahan pertambangan batu bara. Kegiatan penghijauan ini dilakukan agar sifat tanah dari lahan bekas tambang batu bara tersebut dapat kembali seperti semula atau dapat subur kembali. Dan biasanya kegiatan penghijauan atau revegetasi ini harus dicermati karena harus memperhatikan apa saja tanaman yang harus ditanam pada lahan tersebut. Biasanya tanaman-tanaman yang ditanam yaitu tanaman endemik lokal atau tanaman lokal yang memang tumbuh dengan baik dan subur di daerah tersebut. Dan juga dapat menanam seperti tanaman-tanaman menutup seperti tanaman legum atau contohnya rumput. Hal ini untuk menghindari dari adanya dampak lanjutan seperti banjir, longsor yang dapat merugikan lingkungan sekitar dan juga warga atau masyarakat sekitar dari adanya dampak tersebut. Baik, untuk selanjutnya yaitu peran stakeholder. Di sini peran stakeholder yang pertama yaitu peran pemerintah. Peran pemerintah sendiri terdapat beberapa poin yaitu memberikan sanksi administratif yang tegas kepada pengusaha tambang yang telah melakukan pelanggaran aturan yang telah ditentukan. Kemudian melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan batu bara agar tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang lebih besar tanpa adanya pengawasan dan evaluasi. Kemudian pelaksanaan kegiatan pertambangan batu bara yang meliputi land cleaning, balancing system, material handling, dan hauling akan memberikan kontribusi negatif terhadap lingkungan dikarenakan merubah ekosistem dan berkontribusi pada pencemaran lingkungan. Selain itu, kegiatan pertambangan akan memicu peningkatan harga lahan dan membutuhkan tenaga kerja yang terampil. Hal tersebut berdampak pada potensi konflik terhadap kepemilikan lahan dan kesempatan kerja masyarakat lokal. Kemudian selanjutnya yaitu mengembangkan program tata kelola yang komprehensif dalam pengelolaan pertambangan batu bara yang terintegrasi dari sisi ekonomi lingkungan dan sosial. Kegiatan pertambangan batu bara harus dilakukan dengan program ramah lingkungan dan reklamasi lahan tambang. Kemudian menerapkan kebijakan standar operasional prosedur berkelanjutan pada setiap unit manajemen dalam pertambangan agar dapat mengurangi kerugian akibat penurunan kualitas lingkungan. Pemerintah diharapkan membuat pedoman dengan beberapa kriteria yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial agar dapat menjadi indikator perusahaan pertambangan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu peran masyarakat. Yang pertama, ikut mengawasi pengelolaan pertambangan batu bara yaitu masyarakat berperan dalam pengawasan kegiatan pertambangan batu bara dengan cara melaporkan kepada pihak berwajib apabila merasa terdapat kejanggalan dalam proses penambangan batu bara. Yang kedua, ikut serta dalam kegiatan pengelolaan pertambangan batu bara dengan menjaga dan memelihara lingkungan sekitar pertambangan batu bara. Dan yang ketiga yaitu menjadi kader untuk melakukan pengontrolan lingkungan sekitar pertambangan batu bara. Selanjutnya yaitu peran swasta. Yang pertama, penentuan program CSR sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lingkungan internal perusahaan, antara lain pekerja, mitra, dan konsumen, serta lingkungan eksternal perusahaan yaitu masyarakat dan lingkungan alam di sekitar perusahaan.
Yang kedua, membangun jaringan sosial dalam pelaksanaan CSR di lingkungan internal. Perusahaan dapat melibatkan mitra perusahaan juga para pegawainya. Sedangkan untuk lingkungan eksternalnya, perusahaan dapat melibatkan tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, maupun organisasi masyarakat ormas yang bergerak di bidang ekonomi, sosial, lingkungan, dan lain-lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.